Hai, welcome to Artocles. Kasus kita kali ini mungkin agak bikin kamu semua pusing dengan nama-nama tokohnya. Dari negara Vietnam dan cukup sulit untuk disebutkan. Ikuti perlahan sebab banyak pelajaran bisa diambil dari kisah nyata yang sekarang mau dibahas, terkhusus untuk kamu yang hubungannya kurang baik dengan ayah atau ibu. Sebelum dilanjutkan, dukung dulu channel ini dengan mencet tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Sekarang saya kenalkan kamu dengan seorang pria yang lahir pada tahun 1965 dari kota Binh Hoa, negara Vietnam. Namanya Chu Tu Hoang. Pekerjaannya adalah buruh tani yang terkenal sangat jujur dan ramah. Pada tahun 1990, dirinya dijodohkan dengan orang tua kepada seorang wanita bernama Nguyen. Mungkin saat itu kenalan nggak semudah sekarang ya, bisa dicari melalui sosmed. Dulu sering banget campur tangan sanak saudara yang bikin jadian anak-anak mereka. Keduanya menikah pada tahun 1991 saat usia Chu Tu 26 dan Nguyen 22 tahun. 11 bulan kemudian mereka dikaruniai seorang putri yang sangat cantik. Namun entah mengapa, Nguyen merasakan pernikahannya tidak sesuai keinginan. Chu Tu bukanlah sosok yang dia cintai. Wanita ini pun kabur meninggalkan suami dan anaknya yang masih berusia 2 tahun kala itu. Dicariin sama semua anggota keluarga tapi nggak ketemu. Chu Tu pun mengasuh putri mereka dengan sangat baik. Pada tahun 1994 ternyata Nguyen kembali lagi ke Binh Hoa menemui suaminya. Di sini dia membawa surat pisah dan bilang sudah menikah dengan pria lain yang bernama Hans Pham. Walau dengan berat hati, namun Chu Tu menerima kenyataan ini. Padahal keluarga istrinya juga sudah marah-marah. Namun Nguyen enggak peduli karena dia bilang enggak pernah mencintai pria tersebut. Resmilah pisah mereka, bahkan tidak berusaha mendapatkan hak asuh terhadap putrinya. Benar-benar ingin melupakan masa lalu dan memulai hidup baru, seakan pernikahannya dulu nggak pernah terjadi. Nguyen dan Hans Pham diketahui tinggal di kota Kanto dengan berjualan kelapa dan buah lada. Sementara Chu Tu tidak pernah menikah lagi dan masih dengan profesinya sebagai pekerja di sawah orang lain sambil membesarkan anak satu-satunya. Sang putri yang bernama Pham Thi Xuan Hoang tumbuh sebagai gadis yang cantik dan pintar. Dia sudah tahu dari sanak saudara yang lain cerita mengenai ibunya yang dulu kawin lagi dan meninggalkan dia bersama ayah demi pria lain. Saking capeknya nih Pham Thi dengar mengenai sedihnya kisah hidup sang bapak, sampai bosen dan gak pernah menganggap memiliki ibu lagi. Pada tahun 2010 dirinya pindah ke Ho Chi Minh untuk berkuliah di sana. Chu Tu benar-benar bekerja keras supaya anak semata wayangnya itu mengenyam pendidikan setinggi mungkin agar lebih baik hidupnya di masa depan. Pada tahun 2014, Pham Thi lulus kuliah dan menikah setahun kemudian dengan seorang pengusaha muda bernama Lu Ha Oan. Mereka bergelut dalam perdagangan soft drink. Waktu sang ayah mulai sakit-sakitan, wanita itu meminta suaminya untuk mengundang bapaknya tinggal bersama mereka. Hal ini disetujui oleh Lu Ha karena baginya orang tua adalah yang terpenting. Pak Chu Tu menderita penyakit asam urat, makanya menjalani pengobatan alternatif yang segala biaya ditanggung anaknya. Terkadang dia juga ikut turun tangan membantu usaha sang menantu, tapi sering dilarang takut kecapean. Padahal lelaki tersebut juga nggak betah kalau cuma mendekam di rumah tanpa kegiatan. Sampai pada akhir tahun 2015, Pak Chu Tu mendapat telepon dari nomor yang nggak dikenal. Ternyata itu adalah Nguyen Pham, mantan istrinya dulu, ibu kandung Pham Thi. Merasa bahwa tidak ada alasan menolak silaturahmi, dia pun selalu menjawab setiap kali perempuan itu nelpon atau kirim SMS, menanyakan kabar putrinya dan bagaimana kesehatan Chu Tu. Walau penuh dengan sakit hati, namun Pham Thi tidak pernah menolak saat ayahnya menyuruh menjawab telepon dari ibu. Mereka bahkan bertukaran akun Facebook, dan untuk pertama kalinya, sang putri menangis memandangi wajah ibunya yang gak pernah dikenalnya.
Dulu kan ditinggal saat usia 2 tahun, pasti belum tahu muka. Pak Cutu selalu mengajarkan anaknya untuk memaafkan. Gak ada gunanya dendam pada sang ibu. Walau hatinya gak menerima, namun demi bapaknya dia iyain aja. Disinilah mereka tahu bahwa Nguyen sudah memiliki anak yang baru lulus SMA dan mau masuk dalam ketentaraan. Ternyata ada udang di balik batu. Lama-kelamaan ibunya itu bercerita bahwa kehidupannya kini susah di kota Kanto. Usaha mereka bangkrut dan terkadang untuk makan aja minjem dari tetangga. Suaminya jarang pulang karena nyupir bus antar kota. Kini Nguyen memohon pada Pak Cutu untuk meminjamkan uang padanya guna menyogok orang dalam supaya putranya yang bernama Tan Pam bisa lolos jadi tentara. Bahkan sampai nangis-nangis minta tolong. Awalnya Cutu menolak dan bilang bahwa dia sama sekali nggak punya uang. Kan udah nggak kerja, yang punya duit adalah menantunya, tapi nggak enak lah minta-minta. Namun tiap hari terus aja Nguyen nelfon maksa untuk dipinjamkan dan janji akan bayar dalam waktu 6 bulan. Saat itu dia minta 100 juta dong, atau sekitar 60 juta rupiah buat nambahin aja, tapi tetap ditolak. Mungkin karena capek atau kasihan, lama-kelamaan Pak Cutu cerita juga pada putrinya supaya ngebantu ibunya. Bagaimanapun dia mama kandung yang melahirkan. Si Tan itu adalah adiknya, satu darah dari ibu. Berkali-kali juga Pamti menolak dan bilang masa lalu yang menyakitkan bikin dia trauma. Dulu pergi gitu aja demi pria lain, sekarang kesusahan malah mohon-mohon. Cukup panjang ya perdebatan yang terjadi antara dirinya dan sang ayah. Sampai sebulan kemudian, karena kasihan sama bapaknya, wanita itu pun cerita pada sang suami. Luha tidak keberatan dan justru bilang wajib membantu. Gak ada yang namanya mantan ibu. Lagian janji akan dibayar dalam waktu 6 bulan. Masih mikir panjang juga sampai akhirnya Pamti setuju dan mentransfer sejumlah uang yang diminta tersebut ke rekening ibunya di Kanto. Bahkan setelahnya mereka video call bersama. Pada tahun 2016 ternyata Tan berhasil masuk ke tentaraan dan lanjut ikut pendidikan. Tenggat waktu 6 bulan yang dijanjikan telah lewat dan Nguyen masih belum membayarkan kewajibannya. Dia bilang, dari mana uang sebanyak itu? Palingan nunggu putranya lulus dan punya gaji. Tolong sabar dulu. Ini bikin Pamti mulai emosi dan menyuruh ayahnya buat nagih, tapi nggak ada hasil. Bahkan pada tahun 2017, wanita itu dikaruniai seorang anak yang menambah kebahagiaan mereka. Namun itu artinya beban hidup juga makin banyak. Usaha yang dijalankan Luha mengalami kemunduran. Ini yang kemudian membuat mertua Pamti bertanya-tanya tentang pinjaman ibunya dulu. Kok udah lewat jatuh tempo tapi belum dibayar? Dulu mereka cerita ya pada orang tua Luha mengenai hal tersebut. Makanya wanita itu jadi malu dan menyuruh sang ayah buat nagih. Dicicil dikit-dikit lah jika terlalu berat bayar lunas. Namun banyak aja alasan Nguyen. Bahkan nangis-nangis cerita sedang kelaparan gak punya uang. Bingung dan Pamti semakin malu di hadapan mertuanya. Pada Agustus 2018 ternyata Tan lulus pendidikan tentara dan mulai berdinas di kota Kanto. Walau sudah memiliki gaji, namun kata sang ibu jumlahnya nggak banyak. Kini Pamti yang semakin beringas karena keuangannya juga tidak sebaik dulu. Dia nggak segan-segan menghina dan berkata kasar pada ibunya di telepon. Pokoknya transfer aja seberapa yang ada biar berkurang. Udah 2 tahun lebih hutang mau kapan lunasnya kalau janji-janji doang tanpa realisasi. Yang ada selanjutnya malah sering tidak diangkat jika nelpon. Lama-kelamaan diblokir nomor mereka. Pak Cutu cuma bisa minta maaf pada putri dan menantunya. Bahkan janji dia yang akan bayar semua hutang Nguyen. Tapi duit dari mana? Dia kan gak punya penghasilan, malah makin sakit-sakitan. Sampai katanya dia mau keluar cari kerjaan buat bayar semua hutang. Semacam ngambek lah. Tentu aja Pamti gak tega. Ayahnya bukan orang situ. Mau kerja apa udah tua begini? Akhirnya hanya maklum dan maklum terus. Sampai pada Februari 2019, Pamti kaget saat melihat status dan foto-foto ibunya di Facebook yang menunjukkan mereka sekeluarga liburan ke negara Thailand bersama putranya yang tentara dan suaminya. Loh, katanya belum ada uang. Katanya buat makan susah dan gaji anaknya masih dikit. Kok bisa ke Thailand dan terlihat mewah-mewah? Bahkan pada postingan sebulan sebelum liburan itu, si ibu buat status, jalan-jalan dulu dengan motor baru sambil berdiri di samping kendaraan keren. Ini bikin Pamti emosi.
Dicoba kirim pesan Facebook, namun gak direspon. Nomor dia dan ayahnya udah diblokir Nguyen. Akhirnya penuh amarah wanita tersebut berniat untuk mendatangi rumah sang ibu di Kanto. Dulu pernah dikasih alamat saat mau minjem uang sebagai jaminan. Makanya pada Rabu 6 Maret sore, wanita itu menitipkan anaknya di rumah mertua dan berangkat untuk menagih uangnya. Melalui perjalanan yang panjang tanya sana-sini, akhirnya tibalah Pamti pada rumah yang dituju pada hari Kamis 7 Maret 2019. Saat itu Nguyen cukup kaget melihat putrinya secara langsung. Selama ini tahu dari foto di Facebook dan video call, tapi kemudian malahan marah dan membentak anaknya tersebut. Disuruh pergi, serta janji akan transfer uang cicilan yang dijanjikan, tapi nanti-nanti. Sebenarnya Pamti lumayan terharu ya bisa ketemu orang yang melahirkannya. Namun ada dendam tersendiri yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Intinya, dia datang mau minta uangnya. Nggak ada lagi janji nanti ditransfer, bohong itu semua. Transfer sekarang di hadapannya, atau kasih tunai aja jika perlu. Terjadi perdebatan hebat lalu Pamti mendorong maksa masuk ke dalam rumah. Cuma ada Nguyen sendirian kala itu. Selanjutnya malah sang ibu menghina dirinya. Dibilang mirip sama sifat bapaknya yang kasar, makanya dulu ditinggal dan pantas untuk dicampakkan. Naik Pitam segera diserang dengan menggunakan piala besi berukuran 45 cm yang membuat Nguyen tidak berdaya. Setelahnya, Pamti menyalakan kompor dapur dan menarik gorden ruang tengah, menghidupkan api lalu melempar pada ibunya yang sedang tidak sadarkan diri. Ditungguin sampai 30 menit hingga wanita tua itu menghembuskan nafas terakhir di usianya yang ke-50 tahun. Lalu Pamti pergi ke kantor polisi terdekat untuk menyerahkan diri. Tentunya hal ini cukup mengagetkan bagi Luha. Istrinya bilang pamit karena urusan arisan, kok malah jadi berhubungan dengan polisi. Apalagi kemudian diketahui ada orang yang kehilangan nyawa akibat perbuatannya. Gak jauh beda dengan sang menantu, Pak Cutu juga nangis dan menjerit setelah tahu apa yang dilakukan putrinya. Ini semua kesalahan dia. Seandainya kemarin gak maksa Pamti untuk ngasih pinjam uang itu, pasti peristiwa ini tidak akan terjadi. Harusnya biarkan saja Nguyen menjalani hidupnya sendiri, nikmati masing-masing. Dia tahu beban yang dipikirkan sang putri saat usaha suaminya merosot, keuangan menipis, dan mertuanya nyindir-nyindir tentang pinjaman sang ibu. Pasti berat rasanya. Sekarang yang ada hanyalah sesal. Nguyen memang keterlaluan, muncul dalam hidup mereka setelah pergi selama 23 tahun. Nanya-nanya nomor handphone dari orang kampung. Kirain beneran mau silaturahmi, ternyata modus doang untuk minjem duit. Pada penyidik, Pamti bilang tidak menyesal sama sekali karena menghabisi ibu kandungnya. Sejak kecil dia menjalani hidup menderita, cacian dan hinaan yang diterima karena ditinggalkan sang ibu demi pria lain. Bukan hanya itu, dirinya menjadi saksi bagaimana ayahnya sering nangis dan merasa jadi pria yang terbuang, berjuang sendiri dan memilih tidak nikah lagi demi Pamti. Takut ntar malah kecewa lagi. Fokusnya hanya ingin membesarkan sang putri dengan baik, serta mendapatkan kehidupan yang layak. Sejak awal kemunculan ibunya, firasat wanita itu nggak enak, apalagi waktu mulai rayu-rayu ayahnya untuk minjemin duit. Namun nggak tega juga saat Pak Cutu yang memohon agar mau membantu sang mama yang sedang kesusahan. Lah ternyata nggak ada perubahan, cuma ingin memanfaatkan perasaan ayahnya. Makanya tanpa memikirkan anaknya yang masih balita, Pamti menghabisi nyawa ibunya untuk membalaskan semua dendam atas apa yang terjadi pada sang ayah. Pengacara Min Hoang Lee mencoba menghadirkan bukti-bukti mengenai kebohongan dan janji palsu Nguyen tentang hutangnya. Bahkan kata-kata kasar yang dianggap membuka luka lama bagi Pamti dan bapaknya. Namun tetap saja, pengadilan tidak mentolerir perbuatan wanita tersebut. Harusnya lapor aja ke polisi. Menurut Pamti, dia sudah coba ya lapor ke pihak berwajib. Namun karena nggak ada perjanjian hitam di atas putih mengenai kapan pembayarannya akan dilunasi, histori SMS-nya juga udah kehapus, jadi sulit untuk ditindaklanjuti. Sang putra Tan Pam juga bersaksi dan meminta maaf di pengadilan. Dia dari dulu sudah merayu ibunya untuk bayar hutang. Namun Nguyen bilang, biarkan saja, toh itu juga kakakmu.
Sementara Hans Pam cuma bisa marah dan meminta hakim memberikan hukuman yang berat kepada Pamti. Sampai pada akhir keputusan per hari Selasa 24 September 2019 di Pengadilan Kota Kanto, hakim menyatakan bahwa Pamti Swan Hoang bersalah dengan sengaja dan terencana menyerang serta menghabisi nyawa ibunya. Wanita berusia 27 tersebut dihukum 25 tahun kurungan dan boleh bebas dengan membayar jaminan setelah menjalani sedikitnya 15 tahun penjara. Setelahnya anak Pamti diurus oleh suami dan mertuanya. Sementara sang ayah Cutu menghembuskan nafas terakhir karena penyakitnya saat pandemi di bulan November 2020. Tanpa melaksanakan kewajibannya atas hutang sang ibu dulu pada suami Pamti setiap bulannya. Nggak ada info besaran yang dibayarkan, namun cicilannya jalan terus. Bagaimana menurut kamu? Apakah sudah pantas hukuman yang diberikan pada Pamti? Dan apakah sang ayah Cutu yang harusnya disalahkan sebab dia yang nyuruh-nyuruh dulu minjemin ke ibunya? Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokles S-nya 2 dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.